Nak permisi, tolong minta uang receh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Life Story ID. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dilimpahi rezeki. Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat menguras emosi ini, kami ingin bertanya terlebih dahulu. Dari mana kalian menonton video ini? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, atau mungkin dari luar negeri? Tulis di kolom komentar ya, karena kami ingin menyapa kalian satu persatu. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel Life Story ID, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan dukung channel ini dengan like serta share agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif, menyentuh hati, dan penuh makna. Baik sahabat Life Story ID, siapkan hati dan perasaan kalian. Karena kisah ini bukan sekadar cerita tentang kemiskinan. Ini adalah kisah tentang cinta keluarga, pengkhianatan, dan luka yang tak terlihat. Inilah kisah Arman. Arman berdiri terpaku di depan rumah kayu yang telah menemaninya sejak kecil. Rumah itu tidak besar, hanya berdinding papan dan beratapkan seng yang mulai berkarat di sana-sini. Namun di sanalah seluruh kenangan hidupnya tertanam. Di sanalah ia dibesarkan oleh seorang ibu yang mengorbankan segalanya demi dirinya. Pagi itu, udara kampung masih terasa dingin. Kabut tipis menggantung di antara pohon-pohon pisang dan kebun singkong di belakang rumah. Ayam-ayam jantan berkokok bersahutan, seolah ikut mengiringi perpisahan yang berat ini. Maksuri berdiri di ambang pintu, memeluk selendang lusuhnya erat-erat. Keriput di wajahnya tampak lebih dalam dari biasanya, bukan karena usia semata, tapi karena kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. "Men, kamu yakin harus pergi sejauh itu?" Suara Maksuri bergetar. Arman tersenyum tipis, berusaha terlihat tegar. "Mak, Arman cuma mau cari kehidupan yang lebih baik. Biar Mak nggak perlu kerja berat lagi. Biar rumah kita bisa direnovasi. Biar Alia nanti nggak kekurangan apa-apa." Alia, istrinya, berdiri di samping Maksuri. Matanya merah, jelas ia menahan tangis sejak tadi malam. Tangan kecilnya menggenggam ujung baju Arman, seolah takut pria itu akan menghilang begitu saja. "Kamu janji pulang ya, Mas?" Suara Alia nyaris tak terdengar. Arman memeluknya erat. "Janji. Demi Allah, aku janji. Aku nggak akan ninggalin kalian. Aku cuma pergi sementara." Ia lalu berlutut di depan Maksuri, mencium tangan ibunya penuh hormat. "Doakan Arman, Mak." Maksuri mengusap kepala anaknya dengan tangan gemetar. "Mak doakan kamu selamat, Men. Mak cuma punya kamu satu-satunya." Tak jauh dari mereka, seorang pria bernama Raka berdiri sambil menyilangkan tangan. Ia adalah teman masa kecil Arman. Mereka tumbuh bersama, bermain di sawah yang sama, mandi di sungai yang sama. Raka dikenal ramah dan pandai bergaul. Karena itulah Arman mempercayainya. "Men, tenang aja. Soal uang kiriman nanti, serahin ke gue. Gue yang bakal antar langsung ke Maksuri dan Alia," kata Raka meyakinkan. Arman menepuk bahu Raka. "Terima kasih, Rak. Gue nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi selain lo." Tak ada sedikit pun kecurigaan di hati Arman saat itu. Tak ada firasat bahwa orang yang ia percaya sepenuh hati justru akan menjadi sumber kehancuran hidupnya. Bus tua yang akan membawanya ke bandara akhirnya datang. Mesin menderu keras, memecah keheningan pagi. Arman memeluk ibunya sekali lagi, lalu memeluk Alia lebih lama. "Jaga Mak baik-baik ya. Hemat uang. Jangan terlalu capek," pesannya. Alia mengangguk sambil menangis. "Aku bakal nunggu Mas pulang, berapapun lamanya." Dengan koper tua di tangan dan air mata yang ia tahan sekuat tenaga, Arman melangkah naik ke dalam bus. Ia tidak tahu bahwa langkah itu adalah awal dari perjalanan panjang penuh air mata. Pesawat yang membawa Arman mendarat di sebuah negara Timur Tengah saat matahari tepat di atas kepala. Begitu pintu pesawat terbuka, udara panas langsung menghantam wajahnya seperti tembok api. Nafasnya tercekat. Ini bukan panas kampung halaman. Ini panas yang menusuk sampai ke tulang. Hari pertama bekerja di proyek konstruksi menjadi tamparan realitas. Arman ditempatkan sebagai kuli bangunan. Setiap hari ia mengangkat semen, besi, dan batu bata di bawah terik matahari. Keringat mengalir deras membasahi baju kerjanya.
Tangannya yang dulu halus kini penuh kapalan dan luka kecil. Namun setiap kali tubuhnya hampir menyerah, satu hal selalu muncul di kepalanya. Wajah Maksuri dan Alia. Sedikit lagi, men, demi mereka, gumamnya setiap sore. Ia tidur di kamar sempit bersama 6 pekerja lain. Bau keringat, suara dengkuran, dan kasur tipis sudah jadi makanan sehari-hari. Tapi Arman tidak mengeluh. Ia mencatat setiap dirham yang ia terima, menghitung konversinya ke rupiah, lalu tersenyum kecil. Bulan pertama gajinya cair. Tanpa ragu, Arman langsung menghubungi Raka. Rak, ini gue transfer 20 juta. Tolong kasih ke Mak sama Alia ya. Bilang ini dari gue. Buat makan, obat Mak, sama nabung sedikit. Pesannya. Raka membalas cepat. Siap, men. Tenang aja. Gue antar sendiri ke rumah. Mereka pasti senang. Beberapa hari kemudian, Arman menerima video call dari Alia. Wajah istrinya tampak berseri. Mas, uangnya sudah sampai. Terima kasih ya, Mas. Aku beliin obat Mak sama beras. Mak nangis haru. Mas, katanya sambil tersenyum lebar. Di layar, Maksuri ikut muncul. Mak doain kamu tiap habis salat. Men, hati-hati kerja di sana. Ucapnya dengan suara bergetar. Arman memalingkan wajahnya agar mereka tidak melihat air matanya. Semua lelahnya terbayar lunas. Bulan kedua. Bulan ketiga. Bulan keempat. Setiap bulan, 20 juta rupiah selalu ia kirim tanpa pernah telat. Raka selalu melapor bahwa uang sudah diserahkan. Alia selalu mengabari bahwa kebutuhan tercukupi. Namun di bulan ke-6, sesuatu mulai berubah. Saat Raka menerima transfer, ia menatap angka di layar ponselnya lama. 20 juta rupiah. Tangannya gemetar. Cuma ambil sedikit, kan gak apa-apa, gumamnya. Ia menarik 3 juta rupiah dari uang itu. Anggap aja upah jasa. Toh mereka masih dapat 17 juta. Masih cukup buat hidup di kampung, pikirnya. Uang 3 juta itu ia pakai untuk beli ponsel baru. Dan tak ada siapapun yang tahu. Bulan berikutnya, Raka melakukan hal yang sama. 3 juta lagi. Dan lagi. Ia mulai merasa aman. Karena setiap kali mengantar uang ke rumah Maksuri, mereka tetap terlihat baik-baik saja. Ini dari Armania. Mak, katanya ramah. Maksuri selalu menyambutnya dengan senyum penuh syukur. Terima kasih. Nak, kamu baik sekali mau repot-repot ke sini, ucapnya. Raka menunduk, menahan rasa bersalah yang makin lama makin menipis. Tahun pertama berlalu. Arman di negeri gurun makin kurus. Jam kerjanya bertambah. Upahnya naik sedikit. Tapi kirimannya ke rumah tetap sama, 20 juta. Biar mereka aman, pikirnya. Ia menolak beli baju baru. Ia jarang makan enak. Ia mengirim hampir semua gajinya pulang. Sementara di kampung, Maksuri dan Alia mulai merasa hidup tidak semudah dulu. Uang terasa lebih cepat habis. Harga kebutuhan naik. Namun mereka tidak pernah mengeluh. Mungkin di sana Mas Arman gajinya belum naik, kata Alia pada dirinya sendiri. Ia mulai menabung lebih sedikit. Mengurangi lauk. Menunda beli obat yang lebih mahal untuk Maksuri. Raka melihat perubahan itu. Tapi alih-alih berhenti, ia justru merasa semakin bebas. Tuh kan, mereka masih hidup juga, batinnya. Tahun kedua, Raka tak lagi menyisihkan 3 juta. Ia menyisihkan 5 juta. Uang itu ia pakai untuk cicilan motor. Di kampung, ia mulai terlihat lebih mapan. Pakaiannya lebih bagus. Ponselnya lebih mahal. Orang-orang mulai memujinya. Raka sekarang sukses ya. Punya motor baru, kata tetangga. Raka hanya tertawa kecil. Ah, biasa aja. Rezeki, jawabnya. Di negeri gurun, Arman jatuh sakit karena kelelahan. Ia demam tinggi selama 3 hari. Namun begitu gajinya masuk, ia tetap mengirim uang. Rak, ini transferan bulan ini. Tolong kasih ke mereka ya. Pesannya lemah. Raka membalas. Siap, men. Cepat sembuh ya. Ia lalu mengambil 6 juta rupiah. Dan tak ada yang tahu. Tahun ketiga. Komunikasi Arman dengan rumah mulai jarang. Jam kerjanya makin panjang. Kadang ia hanya sempat kirim pesan singkat.
Uang sudah dikirim ya? Maaf belum sempat nelpon. Alia membalas. Iya mas. Jaga kesehatan. Maksuri mulai sering sakit-sakitan. Uang dari Arman makin tak terasa cukup. Mereka menjual ayam satu persatu. Namun tetap tak ada kecurigaan. Karena bagi mereka, Arman adalah orang paling bertanggung jawab yang mereka kenal. Dan Raka. Ia kini menyisihkan 10 juta rupiah tiap bulan. Ia mulai merasa itu haknya. Kalau bukan gue yang bantu urus, uang ini nggak bakal sampai juga. Ia pindah ke rumah kontrakan yang lebih bagus. Dan tetap tersenyum manis setiap datang ke rumah Maksuri. Tahun keempat, Raka mulai telat mengantar uang. Kadang seminggu, kadang 2 minggu. Ia mulai berbohong. Uangnya telat dari Arman. Mak, katanya gajinya belum cair. Maksuri mengangguk pasrah. Tidak apa-apa. Mak sabar. Alia mulai sering menangis diam-diam. Namun ia tetap membela suaminya. Mas Arman pasti lagi susah di sana. Kita jangan menuntut, katanya. Di negeri gurun, Arman justru baru saja dapat bonus proyek. Ia kirim uang lebih banyak. Namun Raka mengambil semuanya kecuali sedikit. Tahun kelima, Raka tak lagi menyisakan cukup. Maksuri dan Alia mulai benar-benar kekurangan. Mereka menjual cincin kawin, menjual lemari tua, dan akhirnya, mereka mulai berutang ke tetangga. Sementara Arman, ia masih percaya penuh. Untung ada Raka. Kalau enggak, gue nggak tahu gimana cara kirim uang ke kampung, katanya pada teman kerjanya. Kepercayaan tumbuh. Dan di sisi lain, kebohongan mengakar semakin dalam. Di kampung kecil itu, hari-hari berjalan seperti biasa. Tenang, lambat, dan tampak damai dari luar. Setiap pagi, Maksuri bangun sebelum matahari benar-benar terbit. Dengan sapu lidi tua di tangannya, ia menyapu halaman yang tak seberapa luas. Debu tipis beterbangan, bercampur dengan aroma tanah basah sisa embun malam. Alia biasanya sudah berada di dapur kecil. Ia menanak nasi dengan kompor minyak tanah, menyiapkan sayur sederhana, lalu menyeduh teh hangat untuk Maksuri. Kita masih punya beras untuk 3 hari ke depan. Mak, kata Alia suatu pagi sambil tersenyum. Maksuri mengangguk pelan. Alhamdulillah. Nanti kalau uang dari Arman datang, kita beli lagi. Kalimat itu diucapkan berulang-ulang hampir setiap minggu. Dan mereka selalu menunggu. Raka datang hampir setiap 2 minggu sekali. Kadang membawa kantong plastik berisi roti, kadang sekadar duduk sebentar sambil membawa kabar. Arman kirim salam. Mak, katanya dia kangen. Ucap Raka ramah. Maksuri langsung tersenyum lebar. Ya Allah, anak Mak sehat kan di sana? Sehat, Mak. Cuma capek kerja. Jawab Raka tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia selalu memastikan tampil sebagai sosok baik. Membantu mengangkat galon. Mengantar Maksuri ke puskesmas. Menyumbang sedikit uang receh saat ada acara kampung. Perlahan, citra Raka di mata warga naik. Raka itu anak baik. Suka nolong orang, kata para tetangga. Kepala desa bahkan mulai melibatkannya dalam rapat-rapat kecil. Sementara itu, uang kiriman Arman terasa makin cepat habis. Alia mulai mencatat pengeluaran lebih ketat. Ia menghapus rencana renovasi rumah. Menunda beli kasur baru. Mengurangi jatah lauk. Namun ia tetap menenangkan Maksuri. Tidak apa-apa, Mak. Yang penting Mas Arman sehat di sana. Di negeri gurun, Arman justru semakin sibuk. Proyek diperpanjang. Jam lembur bertambah. Ia sering pulang ke barak hampir tengah malam. Kadang hanya sempat menatap foto Maksuri dan Alia di ponselnya sebelum tertidur. Komunikasi mereka makin jarang. Bukan karena tidak rindu, tapi karena waktu dan tenaga Arman habis di tempat kerja. Jika ia sempat menelepon, sambungannya sering terputus. Mas, suara kamu putus-putus, kata Alia. Iya, sinyal di sini jelek, jawab Arman. Percakapan mereka makin singkat. Tak lagi bercerita panjang. Tak lagi saling bertanya detail. Semua terasa baik-baik saja di permukaan. Padahal retakan kecil sudah mulai muncul. Suatu hari, Alia memberanikan diri bertanya pada Raka. Rak, apa Mas Arman ada masalah di sana ya? Uang kiriman kok rasanya makin sedikit.
Raka menghela napas pura-pura berat. Gajinya memang belum naik. Lia, katanya biaya hidup di sana juga mahal. Tapi dia nggak mau bikin kalian khawatir. Alia langsung merasa bersalah. Oh, iya ya. Maaf aku nanya yang aneh-aneh. Katanya. Raka tersenyum tipis. Tenang aja. Arman itu tanggung jawab. Dia nggak mungkin ninggalin kalian. Kalimat itu menutup semua keraguan Alia. Di sisi lain, Raka mulai menikmati perannya sebagai orang penting. Ia sering duduk di warung kopi, membayar minum untuk teman-temannya. Rezeki lagi bagus ya, Rak? Tanya seseorang. Raka tertawa. Ya beginilah kalau dipercaya orang luar negeri. Katanya setengah bercanda. Ia mulai merasa kebal. Merasa tak akan pernah ketahuan. Karena Arman terlalu jauh. Dan keluarganya terlalu polos. Maksuri makin sering sakit. Batuknya tak kunjung sembuh. Alia ingin membawanya ke dokter spesialis. Tapi uang tak cukup. Ia memilih membeli obat warung. Tidak apa-apa, Lia. Mak masih kuat, kata Maksuri sambil tersenyum pucat. Di negeri gurun, Arman justru mendapat kenaikan gaji kecil. Ia bahagia. Ia langsung mengirim pesan ke Raka. Rak, bulan depan gue mau kirim lebih banyak. Biar Mak sama Alia bisa nabung lebih. Raka membaca pesan itu dengan mata berbinar. Siap, men. Gue urus. Balasnya. Namun di kepalanya, ia sudah menghitung. Berapa banyak yang bisa ia ambil lagi. Tahun demi tahun berlalu. Kehidupan di kampung tampak stabil. Tidak ada ledakan konflik. Tidak ada pertengkaran besar. Hanya kesulitan kecil yang makin sering. Dan senyum yang makin dipaksakan. Suatu malam, Alia menangis sendirian di kamar. Ia merindukan suaminya. Ia lelah berpura-pura kuat. Ia ingin menelepon Arman. Tapi ia takut mengganggu. Takut terdengar mengeluh. Ia memilih diam. Sementara Arman di sisi lain dunia. Ia juga merasa ada yang tidak beres. Tapi ia mengusir pikirannya sendiri. Mereka pasti baik-baik saja. Raka jujur. Alia nggak pernah mengeluh. Mak selalu terdengar tenang, katanya pada dirinya sendiri. Kepercayaan terasa lebih ringan daripada kecurigaan. Dan itulah yang ia pilih. Tanpa disadari siapapun, ketenangan ini hanyalah jeda. Sebelum badai besar menghantam hidup mereka. Keberanian Raka tumbuh seiring rasa amannya. Jika dulu ia masih menyisakan sebagian uang kiriman Arman, kini ia tidak lagi melakukannya. Bulan itu, saat notifikasi transfer masuk ke ponselnya, 20 juta rupiah seperti biasa, Raka hanya tersenyum tipis. Ia tidak berniat mengantar sepeser pun. Sudah terlalu lama mereka hidup dari uang dia. Sekarang giliran gue nikmatin semuanya. Gumamnya. Ia memindahkan seluruh uang itu ke rekening pribadinya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak datang ke rumah Maksuri. Hari itu, Maksuri dan Alia menunggu sejak pagi. Alia beberapa kali menatap ponselnya. Biasanya Raka sudah datang jam segini. Mak, katanya cemas. Maksuri mencoba tersenyum. Mungkin dia sibuk. Sabar ya, nak. Namun hingga sore menjelang, Raka tak juga muncul. Keesokan harinya, ia datang dengan wajah dibuat-buat lelah. Maaf ya, Mak, Lia, uangnya belum bisa gue kasih, katanya. Alia langsung tegang. Kenapa? Rak? Raka menghela napas panjang. Gaji Arman telat cair. Katanya perusahaan lagi ada masalah. Maksuri mengangguk pelan. Tidak apa-apa. Mak sabar. Itulah awal dari kebohongan baru. Bulan berikutnya, Raka mengulang cerita yang sama. Dan bulan berikutnya lagi. Hingga akhirnya, ia menaikkan level kebohongannya. Suatu sore, ia duduk di teras rumah Maksuri dengan wajah serius. Ma, Lia, ada hal yang harus gue sampaikan, katanya pelan. Alia langsung merasa jantungnya berdegup tak karuan. Apa itu, Rak? Raka menunduk pura-pura berat. Gue dengar dari temannya Arman, dia kayaknya sudah menikah lagi di sana. Maksuri membeku. Apa maksudmu, nak? Dia jarang kirim kabar. Uangnya juga berhenti. Gue takut, dia sudah lupa sama kalian, lanjut Raka. Alia menutup mulutnya. Air matanya langsung jatuh.
Tidak, Mas Arman gak mungkin begitu, katanya gemetar. Raka mengangkat bahu. Gue cuma nyampein kabar yang gue dengar. Gue juga gak mau percaya, tapi faktanya begini. Sejak hari itu, hati Alia remuk. Maksuri jatuh sakit lebih sering. Tabungan kecil mereka habis dalam 3 bulan. Perhiasan Alia dijual satu persatu. Cincin kawin. Anting hadiah pernikahan. Kalung kecil kenangan dari Arman. Semuanya dilepas demi bertahan hidup. Makan diperkecil. Dari 3 kali sehari, menjadi 2 kali. Lalu 1 kali. Obat Maksuri dikurangi. Dosisnya separuh. Kadang tak dibeli sama sekali. Tidak apa-apa, Lia. Mak masih kuat, katanya sambil tersenyum pucat. Di kampung, fitnah mulai menyebar. Awalnya hanya bisik-bisik di warung. Katanya Arman sudah nikah lagi di luar negeri. Kasihan ya istrinya di sini ditinggal begitu. Lalu menjadi obrolan terbuka. Orang-orang mulai memandang Alia dengan iba. Dan curiga. Dia ditinggal suaminya, kata seseorang. Maksuri tak lagi dihormati seperti dulu. Ia mulai menerima tatapan sinis. Anak-anak kecil mengejek tanpa tahu apa-apa. Bapaknya kabur, kata mereka. 2 tahun berlalu tanpa 1 rupiah pun kiriman. 2 tahun tanpa suara Arman. Tanpa pesan. Tanpa pegangan hidup. Alia beberapa kali mencoba menelepon Arman. Nomornya sering tak aktif. Saat tersambung pun, sambungannya cepat terputus. Ia tidak pernah sempat menyampaikan kebenaran. Di negeri gurun, Arman justru tetap mengirim uang setiap bulan. Ia heran karena tak pernah lagi menerima kabar terima kasih. Namun setiap kali ia bertanya pada Raka, "Rak, uangnya sudah sampaikan?" Raka selalu menjawab santai, "Sudah, men. Mereka baik-baik saja. Cuma lagi jarang nelpon." Dan Arman percaya. Karena percaya terasa lebih ringan daripada menerima kenyataan pahit. Sementara di kampung, Maksuri dan Alia semakin tenggelam. Dalam kemiskinan. Dalam fitnah. Dalam kesepian. Tanpa tahu bahwa semua ini hanyalah awal dari penderitaan yang jauh lebih kejam. Hari-hari tanpa kiriman uang membuat hidup Maksuri dan Alia semakin tak tertahankan. Pagi itu, Maksuri batuk keras hingga tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. "Mak, kita harus ke dokter," kata Alia panik. Maksuri menggeleng lemah. "Uangnya dari mana, Lia?" Alia terdiam. Di laci kayu tua, tak ada lagi tabungan. Tak ada lagi perhiasan yang bisa dijual. Tak ada lagi tetangga yang mau memberi utang. Hari itu, mereka hanya makan nasi putih dengan garam. Malamnya, Alia menangis sampai tertidur. Pagi berikutnya, ia membuat keputusan paling berat dalam hidupnya. "Kita ke kota, Mak," katanya pelan. Maksuri menatapnya bingung. "Ngapain ke sana?" "Cari kerja apa saja. Bersih-bersih, jaga warung, apapun." Dengan tas kain berisi baju seadanya, mereka naik angkot menuju kota. Hari pertama mereka habiskan berkeliling. Semua tempat menolak. Sudah penuh. Tidak butuh orang. "Maaf, Bu, kami cari yang muda." Maksuri makin lemas. Alia mulai putus asa. Sore itu, di sebuah perempatan besar, Alia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Beberapa orang berdiri kaku seperti patung. Tubuh mereka dicat perak. Tangan mereka terulur. Orang-orang melempar receh. "Manusia silver," gumam Alia. Ia menunduk, menahan malu. Namun ketika Maksuri hampir pingsan di trotoar, rasa malu itu kalah oleh rasa takut kehilangan ibu satu-satunya. Ia pergi ke toko bangunan kecil. Membeli cat silver termurah. Malam itu, di kamar kos sempit, dengan tangan gemetar, ia mengecat tubuhnya sendiri. Lalu mengecat tubuh ibunya. Maksuri menangis pelan. "Maafkan Mak, Lia." "Bukan salah Mak," jawab Alia sambil menahan tangis. Hari pertama berdiri di lampu merah adalah hari terpanjang dalam hidup mereka. Panas menyengat, kaki pegal, kepala pusing. Orang-orang menertawakan. "Cari kerja yang benar," teriak seseorang. "Malas banget jadi pengemis." Alia menunduk.
Maksuri hampir jatuh. Namun saat seorang anak kecil melemparkan 2.000 rupiah, Alia menangis. Karena uang itu cukup untuk beli nasi dan obat. Sejak hari itu, mereka kembali ke lampu merah setiap pagi. Tubuh mereka makin kurus. Kulit mereka iritasi karena Kate. Namun mereka bertahan. Tak terlihat, tak dianggap, tapi terus berjuang untuk hidup. Hari itu akhirnya datang. Hari yang selama 5 tahun hanya hidup di kepala Arman sebagai angan-angan yang menguatkannya setiap kali tubuhnya hampir menyerah. Di bandara, Arman berdiri dengan koper baru di tangannya. Bajunya rapi, sepatunya mengilap, wajahnya lebih dewasa, lebih keras, lebih lelah. Namun matanya masih menyimpan cahaya yang sama seperti 5 tahun lalu. Cahaya seorang anak dan suami yang percaya bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. 5 tahun. 5 tahun panas gurun. Luka di tangan, tidur sempit, dan malam-malam panjang penuh rindu. 5 tahun menahan diri untuk tidak pulang lebih cepat karena ia ingin kembali bukan sebagai pria gagal, tapi sebagai pria yang bisa membawa kehidupan yang lebih baik. Di dalam kepalanya, Arman sudah menyusun rencana. Ia akan memperbaiki rumah kayu yang atapnya bocor. Ia akan membawa Maksuri berobat rutin tanpa harus menghitung uang. Ia akan mengajak Alia hidup lebih layak. Tak perlu lagi menunggu sendirian setiap malam. Di pesawat, Arman menatap awan lama sekali. Ia tersenyum sendiri. Sebentar lagi, semua selesai, gumamnya. Sesampainya di tanah air, Arman tidak langsung ke kampung. Ia ingin memberi kejutan. Ia ingin melihat wajah Maksuri yang terperangah. Ia ingin melihat Alia berlari kecil menyambutnya. Ia menyewa mobil. Mengenakan jas yang jarang ia pakai. Bukan untuk pamer, tapi karena hari itu terasa terlalu istimewa untuk tampil biasa. Di sepanjang jalan menuju kota, Arman melihat perubahan. Gedung baru, jalan lebih ramai, baliho iklan di mana-mana. Namun hatinya tetap tertambat pada satu tempat kecil bernama rumah. Ia sempat menghubungi Raka. Ponsel itu aktif. Namun panggilannya tak dijawab. Arman mengernyit, tapi tidak berpikir buruk. Mungkin sibuk, katanya dalam hati. Mobil melaju memasuki kota. Lampu merah memaksa kendaraan berhenti. Saat itulah semua rencana indah itu mulai retak. Arman duduk diam di balik kemudi. Tangannya disetir, pikirannya masih melayang pada rumah yang akan ia tuju. Ia menatap lurus ke depan, lalu tanpa sadar menggeser pandangan ke samping. 2 manusia silver berdiri tak jauh dari pintu mobilnya. Jaraknya hanya beberapa langkah. Terlalu dekat untuk diabaikan. Perempuan muda itu menunduk. Rambutnya tertutup ket abu-abu kusam. Bahunya sedikit membungkuk, seolah menahan beban yang terlalu berat. Di sampingnya, seorang perempuan tua berdiri lebih rapuh. Tubuhnya gemetar. Tangannya terulur pelan, tidak memaksa. Arman menatap mereka sekilas, lalu lebih lama. Dadanya terasa aneh, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak ia mengerti. Wajah perempuan tua itu tampak samar di balik lapisan ket. Keriputnya terlihat jelas. Garis-garis usia yang terlalu familiar. Arman mengerjap. Ia mengalihkan pandangan. Lalu menoleh lagi. Jantungnya berdetak lebih cepat. Perempuan muda itu akhirnya mengangkat wajahnya sedikit. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Hanya sebentar. Namun cukup untuk membuat dunia terasa goyah. Alia tidak mengenali pria di dalam mobil itu. Baginya itu hanya satu dari sekian banyak orang yang berhenti di lampu merah. Orang yang mungkin memberi, mungkin tidak. Sementara Arman, matanya terpaku. Ada sorot mata yang ia kenal. Sorot yang sering ia lihat dalam doa dan rindu. Namun pikirannya menolak. Tidak mungkin, bisiknya dalam hati. Itu cuma kebetulan. Klakson terdengar. Lampu hijau menyala. Kendaraan di belakang mulai bergerak. Waktu memaksa semuanya berjalan. Alia menunduk kembali. Maksuri menarik tangannya pelan. Mereka melangkah mundur, bersiap menuju mobil berikutnya. Arman masih diam. Ia menoleh ke spion. Melihat 2 sosok itu menjauh perlahan, dadanya terasa kosong. Ada rasa kehilangan yang datang tanpa alasan. Seperti baru saja melewatkan sesuatu yang sangat penting. Mobil melaju. Lampu merah tertinggal di belakang. Namun bayangan 2 manusia silver itu tertinggal di kepalanya.
Arman mencoba menertawakan dirinya sendiri. Cuma lelah, katanya dalam hati. Pikiranku terlalu penuh. Namun semakin jauh mobil bergerak, semakin kuat perasaan itu menekan. Seolah takdir baru saja menyentuhnya, lalu pergi tanpa penjelasan. Beberapa ratus meter kemudian, mobil kembali berhenti. Lampu merah berikutnya menyala. Napas Arman belum kembali normal sejak persimpangan tadi. Ia menggenggam setir lebih erat. Dadanya berdebar tidak wajar. Perlahan ia menoleh ke kanan. Mereka ada di sana. Dua sosok yang sama. Jarak kali ini lebih dekat. Perempuan tua itu berdiri tepat di sisi pintu mobil. Cat Silver di wajahnya mulai pudar oleh keringat. Keriput di pipinya terlihat jelas. Dan saat ia mengangkat wajah, dunia Arman runtuh tanpa suara. Mata itu, tatapan itu. Arman mengenalnya lebih dari apapun di dunia ini. Tangan renta itu terulur perlahan. Gemetar. Lemah. Namun gerakannya sama seperti yang selalu ia ingat sejak kecil. Tangan yang dulu mengusap kepalanya saat demam. Tangan yang selalu menunggunya pulang di depan rumah. Tangan yang ia cium setiap akan berangkat merantau. Arman menahan napas. Matanya membelalak. Bibirnya bergetar tanpa suara. Perempuan tua itu menatap ke dalam mobil. Namun belum mengenali siapapun. Baginya, pria itu hanyalah satu dari sekian banyak wajah yang berlalu. Wajah orang asing yang mungkin memberi receh. Namun Arman tidak bisa berpaling. Air matanya naik tanpa izin. Dadanya terasa diremas kuat. Ia membuka sedikit jendela mobil. Udara panas masuk bersama suara jalanan. Dan saat itulah cahaya matahari mengenai wajah perempuan tua itu sepenuhnya. Tanpa bayangan. Tanpa lindungan. Arman melihatnya dengan jelas. Sangat jelas. Maksuri. Waktu seolah berhenti. Suara klakson lenyap. Dunia mengecil hanya menjadi mereka berdua. Arman membuka mulut. Suaranya tertahan di tenggorokan. Ia ingin berteriak, namun tubuhnya kaku. Maksuri menunduk lagi. Tangannya masih terulur menunggu. Menunggu belas kasihan dari orang asing. Alia berdiri sedikit di belakang. Wajahnya tertutup cat. Namun garis wajah itu membuat jantung Arman semakin nyeri. Itu Alia. Istrinya. Perempuan yang ia tinggalkan dengan janji akan kembali membawa kebahagiaan. Arman menutup mata sejenak. Air mata jatuh ke pipinya tanpa isak. Tanpa suara. 5 tahun kerja. 5 tahun kiriman uang. 5 tahun keyakinan. Semuanya runtuh di satu persimpangan jalan. Lampu merah masih menyala. Kendaraan lain diam. Namun di dalam mobil itu, badai sudah menghancurkan segalanya. Arman akhirnya berbisik. Suaranya pecah, pelan. Hampir tidak terdengar. Mak. Maksuri mengangkat wajahnya. Alisnya berkerut. Ia menatap lebih lama. Mata tua itu membesar perlahan. Bibirnya bergetar. Tangannya jatuh lemas ke sisi tubuh. Napasnya tercekat. Dadanya naik turun tidak teratur. Arman membuka pintu mobil. Sebelum lampu berubah hijau. Sebelum dunia kembali bergerak. Maksuri berbisik dengan suara yang hampir hilang oleh bising jalanan. Men. Satu kata itu memecahkan segalanya. Maksuri gemetar hebat. Lututnya melemas. Tangannya berusaha meraih sesuatu. Namun hanya udara kosong yang ia dapatkan. Arman melompat keluar dari mobil. Pintunya terbuka lebar. Klakson terdengar dari belakang. Namun ia tidak peduli. Seluruh dunianya kini hanya tertuju pada satu tubuh renta di hadapannya. Maksuri terjatuh ke dalam pelukan Arman. Tangisnya pecah. Bukan tangis keras, melainkan isak panjang yang tertahan terlalu lama. Tangannya mencengkeram jas Arman. Cat Silver menempel di kain mahal itu. Namun Arman tidak peduli. Ia memeluk ibunya erat. Seerat mungkin. Alia berdiri terpaku. Matanya membelalak. Dadanya sesak. Ia melihat wajah pria itu dari dekat untuk pertama kalinya. Arman. Suaminya. Nita? Alia menutup mulutnya. Air matanya jatuh deras. Kakinya lemas. Orang-orang mulai melirik. Beberapa turun dari motor. Suara berisik berubah menjadi bisik-bisik. Arman berlutut di aspal. Ia mengusap wajah ibunya yang penuh cat.
Tangannya gemetar hebat. Kenapa jadi begini, Mak? Suaranya pecah. Maksuri menggeleng lemah. Air mata mengalir di wajah keriputnya. Ia ingin bicara, namun suara tak keluar. Alia akhirnya mendekat. Langkahnya ragu. Matanya menatap Arman penuh luka. Arman menoleh. Saat mata mereka bertemu, semua kebohongan runtuh tanpa perlu dijelaskan. Arman berdiri dan memeluk Alia. Pelukan itu keras. Putus asa. Penuh rasa bersalah. Aku kirim uang setiap bulan. Suaranya serak. Aku tidak pernah berhenti. Kalimat itu keluar bukan sebagai pembelaan, melainkan sebagai keheranan yang menyakitkan. Alia menangis di dada Arman. Bahunya terguncang hebat. 5 tahun rasa rindu, kecewa, dan salah paham tumpah dalam satu pelukan. Lampu hijau menyala. Kendaraan di belakang terus membunyikan klakson. Namun tak ada yang bergerak. Semua terhenti oleh pemandangan itu. Arman membantu Maksuri berdiri. Ia membuka pintu mobil lebar-lebar, mengajak mereka masuk. Maksuri menoleh ke jalan. Ke tempat ia berdiri setiap hari. Matanya kosong. Arman menggenggam tangannya. Erat. Seolah takut kehilangan lagi. Di dalam mobil, Alia memeluk Maksuri dari samping. Tubuh mereka masih gemetar. Cat Silver mengotori jok mobil. Namun bagi Arman, itu adalah bekas luka paling nyata dari semua kebohongan. Mobil akhirnya melaju perlahan. Meninggalkan lampu merah. Meninggalkan jalan yang telah merampas martabat keluarganya. Di dalam mobil itu tidak ada kata-kata panjang. Hanya tangis, hela napas berat, dan kenyataan yang terlalu pahit untuk langsung diterima. Nama yang diucapkan dengan lirih tadi telah memecahkan segalanya. Membuka kebenaran yang selama ini terkubur. Dan mengantarkan mereka pada bab terakhir dari perjalanan penuh luka ini. Arman membawa mobilnya melaju tanpa tujuan jelas beberapa menit. Ia tidak sanggup langsung pulang ke kampung. Ia tidak sanggup menjelaskan apapun pada siapapun. Tangannya gemetar di setir. Matanya merah. Napasnya belum juga stabil. Ia akhirnya berhenti di sebuah penginapan kecil di pinggir kota. Bangunan tua 2 lantai dengan papan nama pudar. Bukan tempat mewah, tapi cukup aman untuk mereka bernaung malam itu. Ia membantu Maksuri turun lebih dulu. Tubuh renta itu masih lemah. Langkahnya pendek-pendek, seperti takut tanah di bawahnya akan menghilang. Alia turun terakhir. Matanya menatap sekeliling dengan gugup. Ia masih belum percaya ini nyata. Mereka masuk ke kamar sederhana dengan 2 ranjang kecil dan 1 kamar mandi sempit. Begitu pintu tertutup, Arman langsung berlutut di depan ibunya. Tanpa bicara, ia mengambil handuk kecil, membasahinya dengan air hangat. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah Maksuri. Cat Silver itu mulai luntur. Sedikit demi sedikit. Lapisan abu-abu murah itu turun ke kain handuk, meninggalkan warna kulit asli ibunya. Setiap usapan terasa seperti mengupas luka di dadanya sendiri. Ia melihat keriput yang semakin dalam. Bintik-bintik usia. Garis kelelahan yang tidak ada 5 tahun lalu. Aku pikir kalian baik-baik saja. Suaranya pecah. Ia menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Aku kirim uang, aku kerja mati-matian. Tangannya berhenti bergerak. Aku pikir, aku menyelamatkan kalian. Maksuri mengangkat tangannya perlahan. Jari-jarinya yang keriput menyentuh rambut Arman. Mak tidak marah. Suaranya pelan, parau, tapi penuh cinta. Mak cuma rindu. Kalimat itu menghantam Arman lebih keras dari tuduhan apapun. Ia menangis terisak. Bahunya berguncang. Ia menempelkan kepalanya ke pangkuan ibunya seperti anak kecil. Alia berdiri di sudut kamar, memeluk tubuhnya sendiri. Ia ingin bicara. Ingin marah. Ingin bertanya kenapa Arman tidak pulang lebih cepat. Tapi semua itu runtuh di hadapan kenyataan. Ia ikut berlutut. Memeluk mereka berdua. Malam itu tidak ada pertengkaran. Tidak ada teriakan. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya tangis. Tangis yang menumpuk selama 5 tahun. Tangis orang-orang yang terlalu lama saling salah paham. Setelah Maksuri tertidur karena kelelahan, Arman dan Alia duduk di tepi ranjang. Mereka saling diam lama. Akhirnya Alia bicara dulu. Raka.
Suaranya gemetar. Dia bilang, "Kamu nikah lagi di sana?" Arman memejamkan mata. Rahangnya mengeras. "Dia bilang gajimu berhenti," lanjut Alia. "Dia bilang kamu lupa kami." Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ya Allah!" Suaranya nyaris tidak keluar. Ia bangkit berdiri. Mengambil ponselnya. Membuka aplikasi transfer. Menunjukkan semua bukti. Setiap bulan. Tanpa putus. 20 juta. 20 juta. 20 juta. Tanggal-tanggalnya berderet rapi. Alia menatap layar itu lama. Air matanya jatuh satu-satu. Berarti? Napasnya tercekat. Berarti selama ini? Raka, potong Arman. Semuanya Raka. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, mereka tidur di ruangan yang sama. Bukan sebagai keluarga bahagia, tapi sebagai keluarga yang masih hidup. Pagi datang dengan berat. Maksuri terbangun dengan napas pendek. Tubuhnya lemah. Arman langsung membawanya ke klinik kecil terdekat. Dokter memeriksa tekanan darahnya, jantungnya, paru-parunya. Hasilnya membuat dada Arman makin sesak. Kurang gizi, kelelahan berat, komplikasi karena obat yang tidak teratur. Kalau telat dibawa, kata dokter pelan, bisa fatal. Arman menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Aku di sini sekarang, Mak. Aku nggak kemana-mana lagi." Siang itu, Arman mendatangi rumah Raka. Tidak sendirian. Ia membawa semua bukti transfer. Ia mengetuk pintu keras. Raka membukanya dengan wajah terkejut. "Arman?" Suaranya goyah. "Kamu sudah pulang?" Tanpa banyak kata, Arman mendorongnya masuk. Meletakkan ponsel di meja. Menunjukkan semua bukti. "Satu-satu," kata Arman dingin. "Hitung sendiri." Wajah Raka pucat. Tangannya gemetar. Ia mencoba tertawa kecil. "Men, kita bisa bicarakan baik-baik." Arman menghantam meja. "Aku kerja 5 tahun di neraka. Demi ibu dan istriku. Kau buat mereka jadi manusia silver." Raka jatuh terduduk. Mulutnya terbuka. Air matanya jatuh. "Aku cuma ambil sedikit. Sedikit jadi banyak. Aku pikir mereka masih bisa bertahan." Arman menatapnya seperti orang asing. "Kau bukan cuma mencuri uang. Kau mencuri hidup kami." Kasus itu dilaporkan. Raka tidak melawan. Ia terlalu hancur untuk lari. Ia mengakui semuanya. Uang yang tersisa disita. Namun jumlahnya tidak seberapa dibanding luka yang ditinggalkan. Beberapa hari kemudian, Arman membawa Maksuri dan Alia pulang ke kampung. Bukan untuk tinggal. Hanya untuk menutup bab lama. Tetangga terkejut melihat mereka. Bisik-bisik menyebar. Arman berdiri di depan rumah kayu itu. Rumah yang dulu ia bangun dengan harapan. Kini miring. Catnya terkelupas. Atapnya bocor. Maksuri menatap halaman itu lama. "Mak kira Mak nggak bakal lihat ini lagi," katanya lirih. Arman memeluk ibunya dari belakang. "Kita mulai dari awal," katanya. "Di tempat baru." Mereka menjual rumah itu. Tidak banyak yang didapat, tapi cukup untuk memutus ikatan dengan masa lalu. Beberapa minggu kemudian, mereka pindah ke kota kecil. Arman membuka bengkel kecil. Alia membantu di kasir. Maksuri menjalani terapi rutin. Hidup mereka tidak langsung indah. Maksuri masih sering sakit. Alia masih sering menangis diam-diam. Arman masih terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Tapi mereka makan bersama setiap hari. Mereka tertawa pelan lagi. Mereka saling menyentuh tanpa takut kehilangan. Suatu malam, mereka duduk di teras rumah kontrakan kecil mereka. Angin sejuk berhembus. Lampu jalan temaram. Arman memegang tangan ibunya. "Aku minta maaf, Mak. Aku ninggalin Mak terlalu lama." Maksuri menggeleng. "Mak bangga sama kamu. Kamu pulang. Itu sudah cukup." Alia menggenggam tangan Arman. "Kita masih hidup," katanya pelan. "Itu mukjizat." Arman menatap langit. 5 tahun lalu, ia menatap langit yang sama di negeri gurun.
Ia berjanji akan pulang sebagai pahlawan. Ia pulang sebagai pria yang hancur. Namun malam itu ia sadar satu hal. Tidak semua pulang itu utuh. Ada pulang yang membawa bekas luka. Ada pulang yang kehilangan waktu. Ada pulang yang datang terlambat. Tapi pulang tetap pulang. Dan keluarga tetap keluarga. Mereka tidak lagi seperti dulu. Mereka lebih rapuh. Lebih sunyi. Lebih berhati-hati. Namun mereka bersama lagi. Dan itu cukup. Maksuri menyandarkan kepalanya di bahu Arman. Alia memeluk lengan suaminya. Tidak ada janji besar. Tidak ada mimpi muluk. Hanya satu kalimat sederhana yang mereka ucapkan pelan-pelan. Seperti doa. Kita tidak akan saling kehilangan lagi.